Contoh berikutnya di video ini yaitu dosen ingin mengetahui apakah ada perbedaan metode dalam mengajar berpengaruh terhadap nilai mahasiswa. Untuk itu dilakukan eksperimen kepada 9 mahasiswa yang diajar dengan metode A dan 13 mahasiswa diajar dengan menggunakan metode B. Kemudian kedua kelas tersebut diberikan tes yang sama. Diperoleh nilai tes sebagai berikut. Nih ya, pada nilai tesnya. Jadi di sini permasalahannya dosen ingin mengetahui apakah penggunaan metode A dan metode B itu akan berpengaruh terhadap nilai mahasiswa. Nah, di sini ada dua metode yang kita bandingkan. Nah, di sini kita menggunakan uji ANAFA atau uji T atau uji Z. Nah, kalau kita di sini membandingkan dua kelompok variabel bebas atau dua kelompok data, artinya kita menggunakan uji T atau uji Z. Sedangkan kalau nanti kita membandingkan 3 kelompok atau lebih, itu menggunakan ANOVA. Nah, dari permasalahan ini kita akan melakukan pengujian T atau uji Z untuk dua kelompok data. Nah, uji T nanti jika sampel kita itu kecil dari 30. Kalau uji T saat sampel kita besar sama dari 30. Nah, langkah pertama di sini kita perhatikan, wah, data kita di sini atau sampel kita A ada 9 sampelnya ya. Di lokal B, di metode B itu ada 13 sampelnya. Maka permasalahan ini akan diselesaikan dengan uji T, bukan uji Z. Nah, ini rumusan dari hipotesis H0. Rata-rata nilai mahasiswa yang diajar dengan metode A sama dengan rata-rata mahasiswa yang diajar dengan metode B. Jadi H0 selalu sama. H1, rata-rata nilai mahasiswa yang diajar dengan metode A tidak sama dengan rata-rata nilai mahasiswa yang diajar dengan metode B. Di sini tidak sama, berarti nanti kita melakukan uji dua pihak. Alfa kita 10%. Nah, selanjutnya kita pilih data, kemudian data analyze. Kita pilih di sini. Di sini ada dua untuk t-test. Untuk t-test ada dua ya. To sample assuming equal variance dan t-test to sample assuming unequal variance. Nah, dari permasalahan di sini asumsikan variasi populasi homogen. Kalau homogen dia yang kita ambil yaitu equal. To sample assuming equal variance. Tapi kalau diasumsikan di sini variasinya heterogen, maka yang dipilih itu adalah unequal. Jadi dia variasinya berbeda. Nah, karena di sini asumsinya variasi populasinya sama, maka yang kita pilih adalah to sample assuming equal variance. Oke. Lalu kita inputkan untuk rank 1 ini A. Jadi metode A, hasil belajar dengan metode A. Yang keduanya itu metode B. Labelnya sudah aktif karena kita menginputkan di sini label A dan B. Berikutnya alfa kita 10% sama dengan 0,1. Kemudian tekan di sini inputnya di A22. Lalu klik OK.
Oke. Ya. Ini kita peroleh tabel dari two sample assuming equal variance untuk t-test. Nah, berikutnya tabel ini berisikan rata-rata, variansi, banyaknya observasi, dan kemudian di sini ada standar errornya ya, standar error 76,5. Oke, berikutnya ada derajat bebas, ada t-statnya. Nah, sekarang kita ambil kesimpulan. Ini catatannya jangan lupa, nanti kalau t-stat kita ini negatif dia, maka nanti kita mau lihat T kritikalnya itu juga nilainya negatif. Tapi kalau ini positif T statnya, maka T kritikalnya juga yang positif yang kita ambil. Dah. Pengambilan kesimpulan ada dua cara. Pengambilan kesimpulan ada dua cara dengan menggunakan T stat. Menggunakan T statnya. Menggunakan t-stat ya, t-stat nanti dibandingkan dengan T2 kritikalnya. Kita pilih yang kritikal itu karena di sini tandanya tidak sama tadi, karena uji dua pihak. Kalau uji satu pihak yang diperhatikan itu adalah t-stat dengan T kritikal one tailnya nanti. Ini kriterianya kapan tolahan 0, yaitu jika T hitung atau T stat kita itu besar dari T tabel atau T kritikal to tailnya. Dan satu lagi, kalau T hitung kita negatif, T hitung atau T stat itu negatif, maka ambil T tabel T kritikalnya itu juga yang negatif ya. Nah, dari permasalahan kita peroleh T hitung kita itu 0,263. Ini dia. Yang totalnya kita karena uji dua pihak. Ini dia. Nah, ini 0,263 itu kecil dari 1,724. Terimahan 0. Kalau tolahan 0, dia harus tandanya haruslah besar. Jadi dari permasalahan ini terimahan 0. Bisa juga mengambil kesimpulan dengan cara kedua. Cara kedua memperhatikan tutelnya. Ini tutel yang kita perhatikan karena dia uji dua pihak. Tapi kalau uji satu pihak yang diperhatikan itu adalah p-value one tailnya, yang ini kita perhatikan. Nah, kapan dia tolahan 0? Jika p-value to tail kita kecil dari alfa. Alfa kita berapa? Alfa kita di sini adalah 10%. 10%. Karena ini uji dua pihak, haruslah alfanya dibagi 2 terlebih dahulu. 10% dibagi 2 dapat 0,5. Nah, dari permasalahan ini kita tutel kita 0,794. Ini dia. Alfa kita setelah dibagi 2 0,5. Karena 0,794 besar dari 0,5, maka terimahan 0. Kapan dia tolahan 0? Jika dia tandanya besar. Jadi ini jika tandanya besar. Karena di sini tutel kita lebih besar dari alfa, maka terima